Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan saat saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan yang berkeliaran, bentuknya handphone. Dia goda kamu, ndak usah dengar ceramah, pegang HPmu. Maka orang yang pegang HP saat saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya? Bukan lagi teman setan, dia sudah menjadi setan. Simpan HP-nya dulu Pak ya. Sebentar aja saya, kalau habis selesai. Simpan dulu ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak manajer atau direktur Pak? Bapak direktur atau manajer? Direktur utama ramen. Reman. Ya, Reman. Komatsu, pokoknya kalianlah semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soundnya dulu diperbaiki, jangan terlalu kencang karena suara saya besar. Turunkan volumenya. Bassnya tutup, eho-nya juga tiadakan. Cek. Treble-nya naik dikit. Cek. Oke. Ini bassnya masih tinggi deh. Cek. Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau PT Komatsu Balikpapan mau meningkatkan kualitas SDM-nya, pekerjanya mau ditingkatkan kualitasnya, dikirim ke Jepang. Ya toh? Untuk pelatihan. Sampai di Jepang dia disiplin, kerjanya bagus. Tapi apakah itu hebat? Tidak. Kalau mau lihat hasilnya nanti setelah tiba di Balikpapan. Kalau dia di sana hebat, ya wajar. Dia lagi latihan, dia lagi sekolah, ya wajar dia hebat. Tapi bukan itu yang diinginkan semata. Tapi yang diinginkan, kau pulang pelatihan, tularkan ilmumu di perusahaanmu. Pelatihan 2 bulan di Jepang, pulang baru dilihat hasilnya. Kalau setelah latihan 2 bulan dibiayai lahir batin sampai balik tidak ada peningkatan, rugi perusahaan. Yang ada PHK. Kenapa? Habis-habis anggaran tidak ada hasilnya. Begitu juga Ramadan. Ada orang Ramadan rajin puasa, memang saatnya dia puasa. Tarawih tiap malam, memang waktunya. Kapan dilihat? 11 bulan setelah Ramadan. Ramadan bulan pelatihan, 11 bulan aplikasikan pelatihanmu. Di PT ini yang diharapkan ini, nilai membentuk pribadi tangguh, penuh integritas dan kepedulian dalam kebersamaan. Sama judul skripsi.
Iya toh? Nah, mari kita lihat nilai-nilai Ramadan. Adik-adik sekalian, puasa itu lazim kita kenal menurut fikih definisi puasa, menahan makan dan minum serta berhubungan badan. Kapan? Dari subuh sampai maghrib. Itu namanya siam. Kutiba alaikumus siam. Apa yang ditahan? Makan, minum, berhubungan badan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya toh? Hari pertama datang kerja, makan bubur ayam. Selesai satu mangkok, saya puasa. Lanjut. Sah. Yang tadi lupa. Ternyata jam 10 makan lagi bakso tusuk. Habis 2 tusuk, puasa. Lanjutkan. Bapak lupa. Begitu juga kalau berhubungan badan. Kalau lupa, tapi kayaknya ndak ada Pak orang lupa Pak. Masa lupa sih? Iya toh? Kecuali baru buka baju kata istri, puasa Pak, astagfirullah. Nah, jangan lanjutkan. Nah, itu yang disebut puasa. Tapi puasa dalam kehidupan sehari-hari ada 2 binatang yang juga puasa. Dia tidak makan dan tidak minum. Binatang itu namanya ular dan ulat. Ular dia puasa Pak, ndak makan ndak minum. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Makanya ular kalau ganti kulit dia tidak bergerak, gampang dia jadi mangsa. Sialnya selesai ganti kulit tetap jadi ular. Ini biasanya politisi. Ya toh? Oh, kalau Ramadan soleh Pak, penampilannya keluar masuk masjid pakai serban. Kalah-kalah penampilan ustad. Begitu selesai Ramadan jadi tukang tipu lagi. Itu di negeri Konoha, bukan di Indonesia, ya. Saya cuma baca di Facebook. Yang kedua, binatang yang juga puasa namanya ulat. Kapan dia tidak makan dan minum? Ketika dia jadi kepompong. Ya toh? Ulat tuh Pak, kalau dia jadi kepompong, dia tidak makan dan minum. Hebatnya setelah jadi ulat, dia berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Dan hebatnya itu kupu-kupu, tidak ada yang tidak senang Pak. Warnanya kita senang. Satu aja orang tidak senang. Ibu-ibu yang tidak senang ini. Apa itu? Kupu-kupu malam. Ada peminatnya di sini. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah puasa ulat, bukan puasa ular. Mari kita lihat puasa dengan membentuk pribadi tangguh. Bapak hebat itu orang puasa Pak, tangguh secara fisik dan mental. Coba lihat, dia tiap hari sarapan, tapi begitu puasa dia mampu tahan itu. Tangguh itu kan tahan banting Pak, iya kan? Mau contoh orang tangguh dalam ujian, namanya Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub Pak, mulai dari kaya bangkrut. Datang iblis, Ayub ngapain kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Harta hanya titipan. Memang saya lahir tidak ada, Allah kasih titipan ini, silahkan Allah ambil. Alhamdulillah saya sempat kaya. Ini perlu contoh Bapak, contoh ini Ayub tukang parkir. Coba itu tukang parkir Pak, banyak betul mobilnya, segala jenis merek ada Pak. Begitu orang ambil mobilnya, enggak marah Pak. Hanya dikasih duit 3.000, apa dia cukup? Dia paling bilang mohon ikhlas, mohon ridho. 3.000 aja diambil orang mobilnya Pak, enggak marah. Kenapa? Karena dia yakin bukan saya punya. Iya toh? Mestinya begitu. Tadi kalian manajer, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tangguh dia Pak. Tadinya kalian punya job, tiba-tiba dievaluasi, non job. Job memang hanya titipan. Tangguh dia. Coba Nabi Ayub. Sudah habis hartanya, diambil lagi anaknya. Apa kata Ayub? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kata setan, ngapain kau sembah Tuhanmu? Dia ambil hartamu, sekarang anakmu. Apa kata Ayub? Anak titipan Allah. Berapa banyak orang dari lahir sampai menikah, sampai kemudian meninggal, tidak punya anak. Kata mahasiswa saya juga Ustadz, sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Karena tidak ada istrimu. Yang lebih parah Pak, tidak ada suaminya, ada anaknya. Ya toh. Allahu Akbar. Apa setan berhenti menggodanya? Tidak Pak. Sakit lagi Nabi Ayub. Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Anakmu sudah diambil, hartamu sudah diambil, sekarang kamu sakit. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah saya sempat sehat. Baru 16 tahun saya sakit. Malu saya minta kepada Allah. 16 tahun sakit, malu berdoa Pak. Tangguh ini namanya. Kita baru sakit 2 hari. Ya Allah, kenapa kau uji saya ya Allah? Capek saya hadapi hidup ini. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidupnya, cabut nyawanya. Itulah tangguh. Apa menyerah Nabi Ayub? Tidak. Setelah sakit, apa? Diusir lagi dari kampungnya. Kata Nabi Ayub, sedulur-sedulur, ada ndak yang pernah saya tidak bantu di sini sekampung saya? Semua bilang iya, kami pernah kamu bantu, tapi kami takut ketularan penyakitmu. Tinggalkan kampung. Nabi Ayub, dia tinggalkan kampungnya. Jalan sakit, dia menuju ke padang pasir sendiri, hanya beralaskan pelepah-pelepah daun kurma. Cukup? Tidak. Setan lagi goda Nabi Ayub melalui istrinya. Apa? Bang, kamu kan Nabi, berdoalah minta kesembuhan. Tapi kata Nabi Ayub, saya malu berdoa kepada Allah. Kata istrinya, kalau begitu bang, apa boleh buat? Saya tinggalkan kau. Goodbye my darling. Tidak ada ini dalam hadis, tidak ada ini, tidak ada. Goodbye my darling ini tambah-tambah saja ini ya. Pergi. Apa kata Nabi Ayub? Oke sayangku, kau telah berkhianat. Ingat, ketika kau kembali saya akan cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Apakah Nabi Ayub menyerah? Tidak. Nabi Ayub hanya berdoa, ya Allah, jangan pula hati dan lidahku dimakan ulat. Kalau hati dan lidahku dimakan ulat, bagaimana aku menyebutmu, bagaimana aku mengingatmu? Lalu Allah tampaikan, kau lihat seluruh makhlukku, malaikat, kau lihat ini makhlukku, luar biasa cintanya kepada Allah, banting kiri kanan dihantam penderitaan, tetap la ilaha illallah, taat kepadaku. Lulus ujian, Allah katakan, malaikat kau turun, hentakkan kakinya Nabi Ayub di pasir. Dengan izin Allah keluar air. Lalu Allah perintahkan, Ayub buka bajumu, sumbat air itu. Lalu air yang ada bajumu di situ, usapkan ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh. Sudah sembuh, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya bang, saya tahu di otakmu, kalau binimu seperti ini, kau bilang goodbye my darling. Nabi Ayub apa kata? Saya maafkan kau, tapi masih ingat perjanjian kita. Kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub mengambil 100 lidi, dikumpulkan menjadi satu, diikat, dan dia pukul istrinya. Di mana dia pukulnya? Di lehernya? Tidak. Di mana dipukulnya? Di perutnya? Bukan. Tapi di mana? Kata Nabi Ayub, angkat kakimu sayang. Telapak kakinya dipukul 1 kali. Teng. Bukan pukul menyakiti, bukan pukul mempermalukan, tapi pukulannya adalah menunjukkan bahwa kalau kau salah ada hukuman. Itulah manusia tangguh. Coba lihat kalau bapak puasa pak, jam 9 pagi kawan datang ngajak minum kopi. Ayo bos, kopi gratis, saya bayarkan kamu. Enggak, saya puasa. Tangguh pak. Jam 11 lagi loyo-loyonya kering tenggorokan. Bang, pisang hijau. Pisang hijau ini. Tidak, lama betul. Ndak, biar apa. Saya kasih kau 50.000. Ndak, 100.000 pun ndak. Jam 3 siang, sore, lagi haus-hausnya lapar. Ada yang datang tawarkan.
Ayolah, coto ini, coto, enak ini. Bapak terima? Tidak. Mestinya orang yang hebat puasanya tangguh dalam bekerja. Ditempatkan di mana saja tidak goyang, dia punya kemampuan. Dipindah kemana saja dia tidak goyang. Digoda oleh cewek dia tidak goyang. Ayolah bang, enggak. Haram, enggak. Gratis. Baiklah dipikir dulu. Itu bukan tangguh namanya itu. Ya, pribadi tangguh. Bapak diberi pekerjaan, ternyata pekerjaan itu menyita waktu, menyita tenaga, menguras tenaga. Orang berpuasa tangguh, Pak. Maka betul kata Pak Direktur tadi, puasa kita tidak boleh jadi alasan meninggalkan pekerjaan. Puasa tidak boleh menjadi alasan menurunkan kualitas pekerjaan. Kenapa? Mestinya orang berpuasa kualitas kerjanya, semangat kerjanya makin tinggi. Kenapa Ustadz? Karena orang yang berpuasa makin keras tantangannya, makin berat pekerjaannya, makin tinggi nilainya. Anda kan kalau mau naik pangkat kan diuji. Iya toh? Makin tinggi ujian, makin tinggi pekerjaan. Makin tinggi ujian, makin tinggi jabatan. Saya tidak pernah diuji. Memang hanya orang beriman diuji, Pak. Masa ujuk-ujuk tukang beca diuji magister? Tidak mungkin toh. Maka Allah katakan soal puasa, Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, Pak. Tangguh. Digoda apa saja, tangguh. Yang kedua, penuh integritas. Apa itu integritas, Pak? Salah satu cirinya, Pak, jujur. Kata orang, susah cari orang jujur sekarang, Pak. Maka kalau Bapak mau dicari, jadilah orang jujur. Kenapa? Susah menemukan orang jujur. Coba lihat orang puasa, Pak. Jujur toh? Iya toh? Mana buktinya? Bapak masuk kamar, tidak ada yang lihat. Apa Bapak buka? Tidak, Pak. Ini puasa, Pak. Harus ada integritas kejujuran. Kenapa? Tidak dilihat. Sholat bisa dilihat, Pak. Allahu Akbar. Tiba-tiba Bapak diretuk, kita husuk. Allah. Ini bisa dilihat toh. Umroh bisa dilihat. Hai guys. Iya toh. Dilihat. Tawaf bisa dilihat. Sholat bisa dilihat. Bayar zakat bisa dilihat. Tapi puasa tidak ada yang tahu, Pak, kecuali Allah. Maka Allah katakan as-saumuli, puasa milikku dan saya yang akan balas. Tidak bisa dilihat, Pak. Bapak masuk kamar, coba sudah keluar kamar, aduh, kapan berapa jam lagi nih bukan nih? Tidak, Bapak tidak lakukan itu. Itu integritas, jujur, Pak. Praktek jujur itu sederhana, jangan bawa pulang barang kantor. Sudah paling sederhana itu, Pak. Ya, jangan seperti pegawai negeri. Itu pegawai negeri, Pak. Setiap pergantian kepala dinas, habis itu rumah dinas dipeleteri. Gordennya pun hilang semua, AC dibawa pulang semua. Nah, kalau di Komatsu saya yakin disiplin, Pak. Saya baru masuk tadi di sini, saya lihat pegawainya, Pak. Dalam hati saya, ternyata budaya kerja mempengaruhi model dan tampang. Lihat ini muka-mukanya Bapak, ini muka-muka soleh, Pak. Ini bersih-bersih wajah Bapak ini, Pak. Tidak seperti kalau kita masuk kantor bupati. Waduh, banyak pemain selisih, Pak, di sini. Nih ya toh, muka-muka tukang tipu kita lihat. Waduh. Saya kagum kalau perusahaan Jepang, Pak. Standar operasional kerjanya jelas, disiplin dan berintegritas. Maka kalau budaya kerja orang punya integritas, kembali kepada dirinya. Kenapa? Karena orang yang punya integritas itu dicintai Allah. Di antaranya jujur. Jangan sudah ada di situ ditulis inventaris Komatsu. Ada di rumahmu.
Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, kalau ada terlanjur di rumah, kasih kembali besok Pak. Jangan ambil printer, jangan ambil kertas kantor, jangan ambil ballpoint, jangan ambil tinta. Ini kan tidak dipakai, bukan urusanmu. Itu ketika Bapak mau ambil, dibisik setan, ambil. Tinggal saja, ini tidak dipakai. Itulah ujian keimanan bagi orang yang berpuasa. Punya integritas. Ketika Bapak puasa, itu kan digoda setan. Makan, tidak ada yang lihat kamu. Makan. Tapi kan tidak Pak. Coba lihat orang puasa, namanya integritas. Saya mau tanya, air putih ini halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Halal Pak, tapi tahan sampai maghrib. Ini bukan haram jam 12, boleh Pak, tapi jangan diminum. Tahan sampai maghrib. Iya toh? Istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Jam 12 siang halal, tapi tahan maghrib, boleh kau pakai buka puasa. Tuntut. Iya, itu yang disebut integritas. Bagi kita kotor semua otaknya ini. Saya kan baru-baru marah ini Pak Direktur. Hati-hati dengan AI. Ya tapi kan bahasa Indonesianya AI. Iya kan? Saya marah betul Pak di Facebook. Muka saya, suara saya, bibirnya pun sama. Tapi hoax. Kenapa? Dia jual obat kuat. Langsung saya DM itu yang punya akun, saya lapor kok di polisi, menghina saya. Kalau jual tasbih oke lah. Jual sajadah masih masuk akal. Jual obat kuat Pak, menghina marwah martabat saya masih kuat bos. Nah tuan-tuan yang saya hormati, coba lihat orang puasa. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tahan. Ini yang tidak dimiliki oleh pejabat kita. Pengendalian diri. Boleh enggak pejabat pakai mobil mewah? Boleh, tapi setelah seluruh rakyatmu mewah. Boleh enggak rakyat, boleh enggak para anggota DPR, pemimpin memakai barang-barang mahal? Boleh, setelah rakyatmu juga pakai barang mahal. Kalau kau tidak mampu, jangan jadi pejabat publik. Kenapa? Karena ruang publik adalah public figure. Ini yang tidak dimiliki. Pengendalian diri. Orang yang berpuasa, jangankan yang haram, halal aja kita mampu tahan. Jam 12 siang halal itu nasi, tapi kita tahan maghrib. Pakai mobil mewah, tahan nanti setelah rakyat sejahtera. Pakai kantor mewah, tahan setelah rakyat umumnya sejahtera. Karena kapan kita mempertontonkan kemewahan di tengah-tengah masyarakat, di mana sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada hubungannya sama yang viral ini ya. Jangan bawa-bawa, saya tidak terlibat. Kepedulian. Orang puasa Pak, ada kepeduliannya. Di mana? Ditutup dengan zakat fitrah. Orang yang puasa tidak ditutup zakat fitrah, puasanya sia-sia. Maka ditutup zakat fitrah. Apa tujuan zakat fitrah itu? Kepedulian. Kenapa zakat fitrah di akhir Ramadan? Boleh awal Ramadan, boleh. Tapi yang afdal akhir Ramadan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang susah pada saat hari raya. Kepedulian sosial itu Pak. Maka aneh kalau ada orang 30 Ramadan maka tidak punya kepedulian sosial, maka dia tidak mendapati nilai dan makna dari puasa. Puasa itu kepedulian sosial. Bisa juga kita lihat, kita ini baru sehari lapar Pak, sudah rasanya tidak bisa gerak, baru sehari. Bagaimana saudara kita yang banyak dan umumnya tidak bisa makan dengan baik? Itu kepedulian sosial. Maka bagaimana diwujudkan kepedulian sosial? Nah ini kebersamaan.
Kepedulian sosial itu intinya kebersamaan. Bagaimana memupuk kebersamaan? Satu, kebersamaan itu kita pupuk dengan sedekah. Bapak, tidak ada orang tidak senang orang sedekah, Pak. Tidak ada orang senang orang pelit. Dan tidak ada orang yang benci orang dermawan. Saya mau tanya, senang manajer yang pelit atau dermawan? Keras-keras supaya didengar. Saya kurang dengar ini. Senang manajer yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan tidak usah pelit betul. Padahal dia juga pelit, Pak. Ayo, seorang manajer marah sama anak buahnya, selesai mau keluar, tunggu dulu dek. Ini ya, saya tadi bukan marah ya, ini supaya kerjamu lebih baik, supaya piringmu di perusahaan ini tidak pecah. Jadi jangan kau tanggapi negatif deh ya. Nah ini kau kasih istrimu pembeli makan, pasti dalam hatinya marah aja besok Pak, ulang lagi. Iya toh, mana ada orang tidak senang. Memupuk kebersamaan itu menimbulkan kebersamaan, derma. Nah itulah zakat fitrah, bersedekah. Yang kedua, cara menyambungkan persamaan, memaafkan. Kebersamaan tidak mungkin ada kalau ada dendam. Memaafkan. Bagaimana cara meminta maaf? Bukan seperti di medsos. Apalagi cuma kirim stiker. Maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja. Hihihi. Tidak begitu caranya. Itu cara film kartun. Kalau yang disunahkan Nabi, satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan mahram? Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Imam Ahmad katakan selama kau tidak nafsu silahkan. Maka saya kalau anak-anak mahasiswa saya yang cewek-cewek selesai ngajar mau jabat tangan, enggak usah dek. Gini. Kenapa? Dia masih muda Pak. Saya juga. Dia cantik. Saya? Enggak. Bapak bohong Pak. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto sama-sama saya? Iya. Masa Ustadz nafsu? Iya Pak, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la takrabusina illa Ustadz. Jangan dekati zina kecuali Ustadz. Biar Ustadz hancur juga Pak. Maka saya cukup begini. Iya deh. Kalau emak-emak majelis taklim 60-an, saya jabat tangan. Kenapa enggak mungkin saya nafsu sama mama-mama? Ras terkuat di dunia Pak. Ayo. Ya, sudah itu jabat tangannya. Maka yang begini-begini itu Pak, tidak tahu siapa yang ngajar. Sama laki-laki. Emang kau nafsu? Dua, jabat tangan, pandang matanya. Maka tidaklah beradab. Bapak jabat tangan sama anak buah sambil menelpon. Oh ya, ya Pak. Itu tidak adab. Pandang matanya. Sudah itu senyum. Bapak tahu senyum? Ini senyum Pak amal paling gampang. Cuman sekedar bibir. Jadi Pak, ini sedekah paling gampang. Jadi Pak, iya toh, senyum. Yang berikutnya salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya sebut judulnya dosa. Pak manajer, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah hilang printer? Yang ada printer itu Pak pernah hilang? Iya, enggak tahu siapa yang ambil. Maafkan Pak, saya hilap Pak. Waktu itu anak saya membutuhkannya Pak, saya ngambil. Oh ya? Iya Pak, maafkan saya. Oke, saya maafkan, kasih kembali itu. Termasuk bapak-bapak yang mengambil serangan fajar waktu pilkada. Tapi keterlaluan lah kalau pegawai Komatsu masih juga terima serangan fajar. Yang biasanya itu yang terima itu yang pengangguran.
Tapi saya bilang jangan terima serangan fajar. Apa dia bilang? Bukan serangan fajar ini Ustaz, sedekah subuh. Ya. Nah, itu membentuk kebersamaan. Saling memaafkan. Apa yang merusak kebersamaan di antara kita, Pak? Satu yang merusak kebersamaan, sombong. Apa itu sombong? Pak direktur, Pak manajer, pakai barang mahal, sombong. Belum tentu rezekinya dia. Ibu-ibu pakai emas, sombong. Belum tentu. Kalau perlu pakai di sini. Urusannya dia, Pak. Ada emas penuh di sini, penuh sini, penuh sini. Urusannya. Bukan juga uangmu dia minta. Iya toh? Silakan pakai, itu rezeki. Kapan dia sombong? Ketika mengabaikan fakir miskin. Itu baru dia sombong. Menganggap bapak pakai baju krokodil, Lacoste, lari kosong terus. Itu yang ada itu cap buaya, Pak toh. Ada baju cap buaya, ya kan? Yang itu kalau asli buayanya menghadap ke dalam kepalanya, kalau palsu menghadap keluar. Dia buaya darat ini, Pak. Ya, harganya 3 juta. Boleh Pak, itu rezekinya Bapak. Kapan dia sombong? Meremehkan baju yang biasa. Kau tahu ini? Ini di Singapura, Dek. Mahal ini. Kamu tidak bisa beli orang seperti kamu. Sombong, meremehkan orang lain. Apa yang mau disombongkan, Pak? Kata Nabi, pintu masuknya sombong itu 4 perkara. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya pegawai biasa Komatsu, tiba-tiba menjadi manajer. Apa yang mau disombongkan, Pak? Manajer sementara, titipan, tergantung pusat. Mau diganti, wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, hilal lagi. Apa yang mau disombongkan? Gubernur kau mau sombong? 5 tahun aja. Paling syukur 10 tahun. Sudah itu biar kau hebat, keluar kamu. 10 tahun masih mau pakai gambar Garuda, lambang Garuda, pergi ke pasar orang bilang astagfirullah, sudah sakit ini bapak ini. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta ini, Pak? Ini juga perlu saya luruskan kepada adik-adik ini yang biasa di medsos yang mencela dan menghina kalau ada ulama pakai barang bagus. Jadi mau ulama miskin. Kalau politisi, pedagang pakai mewah, kamu maklum. Lalu ketika guru, ulama, ustadz pakai barang mewah, kamu bilang, pamer. Hedon, belum tentu ulama rata-rata dibelikan. Ya ketawa, saya serius ini. Banyak kadang-kala menghina ulamanya sendiri. Merendahkan ulamanya sendiri. Nabi Muhammad itu hidup sederhana. Tidak lengkap kamu belajar sejarah Nabi. Ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jembatannya emas, kerikil rumahnya emas. Gimana anak-anak kita mau belajar agama kalau dia lihat ulama? Kasihan datang, dijemput pakai motor. Motor tua pula. Tidak ada stang kakinya satu. Kehujanan satu mantel berdua. Sudah sampai dek, lagi 2 tikungan Pak Kiai. 1 jam dia habsi di rumahnya, sallallahu alaihi Muhammad sampai semua ketek basah. Begitu pulang cuma dikasih pisang, uang 50.000 dikusut-kusut lagi, memang uang curian. Pulang di rumah, apa kata tetangga? Nak, ndak usah kau jadi guru, nak, ndak usah kau jadi ustadz. Lihat itu menderita, itu kasihan. Kau ndak lihat itu dibonceng kehujanan, 2 jam dia tinggalkan rumahnya cuma dapat pisang. Coba kalau ustadz pakai Mercy, turun 4 bininya. 4 bininya dalam Mercy, Pak. Begitu orang kok jadi ustadz, nak mobilnya Mercy 4 bininya, Pak. Jadi kadangkala mesti kita luruskan. Ada Abdurrahman bin Ayub, ada Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Itu semua orang-orang kaya yang Allah larang kamu mengumpul-ngumpul harta lalu enggan membayar zakat dan kau biarkan fakir miskin terlantar. Itu bahkan dicap pendusta agama. Ini belajar agama setengah-setengah. Baru saja kita kasihan mobil dipinjam juga di share-share gaya-gaya. Wow, hedon. Ya. Nah, ibu bapak yang tidak boleh kalau pejabat publik.
Kenapa? Karena itu uang rakyat. Kalau mau ya pakai uang pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, penyebab datangnya sombong harta. Jangan sombong karena harta. Kalau Allah marah, Allah cabut itu harta sederhana cara. Apa? Gempa, kebakaran, tsunami, sekejap hilang. Atau tetap ada hartanya, tapi Allah titipkan penyakit dalam dirinya. Akhirnya banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Banyak kan orang Bapak lihat itu, banyak duitnya tapi dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan minyak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar, cuma ubi rebus bisa dimakan, Pak. Jangan sombong. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa tiba-tiba menjadi ulama, viral. Jangan sombong. Ini Ustadz Dasat Latif. Saya viewer saya di YouTube, Pak, sudah lebih 600 juta. Apa yang mau sombongkan? Saya bisa itu karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada yang nonton. 2 jam saya di sini berapi-api, Pak, tidak ada yang nonton. Bapak lewat, astagfirullah sudah sakit itu Ustaz beleng-beleng. Itulah aslinya beleng-beleng, Pak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berikutnya masih tentang kebersamaan. Apa hebatnya orang yang banyak temannya? Satu, orang yang banyak temannya, Pak, banyak rezekinya. Saya lah ini buktikan ini, Pak. Saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Iya, Pak, saya ke Balikpapan ada Rahmat Masud. Halo Pak Wali, aman Ustaz. Kering-kering tuh aman Ustaz. Iya, Pak. Saya pergi Kalimantan Selatan, Batu Licin, ada Haji Isam. Saya ke Jakarta, ada Haji Moti. Oh, banyak saya punya teman, rata-rata orang kaya. Maka keliru kalian kalau cari musuh. Cari teman, makin banyak rezeki. Tuan-tuan berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Dalam masjid itikaf malam 10 malam terakhir, ya Allah tambahkan rezekiku. Apakah itu rezeki turun dari langit-langit? Film karton itu, Pak. Apakah itu uang muncul dari tegel? Tidak. Dari mana itu uang? Dari transfer tangan-tangan manusia. Tidak mungkin dari tangan-tangan malaikat transferkan kamu, tapi dari tangan-tangan manusia. Itu artinya makin banyak temanmu, makin banyak tangan transfer. You understand? Thank you very much. Ya, yang kedua, orang yang banyak temannya, insya Allah panjang umurnya. Kenapa? Banyak yang doakan. Coba kalau bapak banyak teman, sudah meninggal, baik ini waktu hidup. Kalau ada masalah dia bantu kita, doakan dia. Sudah 5 tahun meninggal, masih didoakan. Itu yang disebut umur panjang. Sebaliknya kalau orang jahat, jangankan mati, masih hidup saja orang doakan kita, sial Pak. Lewat mobil, mudah-mudahan tabrakan, jahat itu. Yang ketiga, orang yang banyak temannya, insya Allah gampang selesai masalahnya. Saya di Makassar, saya kan banyak temanku polisi, Pak. Saya dikenali dengan ustadznya polisi, meskipun selalu kuruja itu polisi. Gaspol, tapi dia tetap senang undang saya. Begitu saya ke kantor Polrestabes, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Ustadz? Komandan mau perpanjangan SIM, panggil Kasat Lantas. Bantu urus SIM-nya Ustadz ya, jangan lagi kau minta uangnya. Dosa uang Ustadz kau makan. Selesai urusan saya, Pak. Iya, banyak teman, insya Allah cepat selesai masalah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama tapi waktu terbatas. Saya sudah dikode teman saya, habis waktu. Saya Pak mau ceramah biar 2 jam boleh Pak, bisa, tapi waktu terbatas. Kalau Bapak masih mau dengar ceramah saya, gampang, jangan lupa nonton YouTube. Nonton saja di YouTube, tulis Dasat Latif. Setelah itu jangan lupa like and share. Insya Allah, jangan ketawa, saya serius ini Pak. Kalau Bapak nonton lalu ada iklan di skip, saya tidak dapat apa-apa kecuali dapat pahala. Tapi kalau Bapak nonton iklan 1, 2, Bapak dapat ilmunya, saya dapat cuan. Dan cuannya insya Allah kembali ke umat. Bangun masjid, sekolahkan anak yatim piatu, fakir miskin. Ya, alhamdulillah
dari akun kita sudah bikin 4 masjid di Makassar. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya halal bihalal ini tabligh akbar. Saya kira halal bihalal. Ada yang tidak suka pakai kata halal bihalal, maka dia ganti dengan kata biasa sawalan. Apapun mereknya, yang penting tujuannya ukhuwah, persaudaraan. Ya, tidak ada gunanya kita berhalal bihalal ini kalau kita masih tetap musuhan gara-gara jabatan, musuhan gara-gara pilpres caleg. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Organisasi ini namanya perusahaan, organisasi. Organisasi itu definisinya sederhana. Ada ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ada bendahara, ada manajer, ada cleaning service, ada security, ada pegawai, ada staf ahli. Satu bagian seperti tubuh, apabila satu sakit yang lain ikut merasakannya. Perusahaan kita ini seperti tubuh, satu sakit yang lain ikut merasakan. Agar sakit itu bisa terobati, dikumpulkan kita di tempat ini untuk apa? Saling memaafkan, saling mengikhlaskan dosa dan kesalahan, sehingga kita punya kekuatan yang kita kenal dengan persatuan. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.